Selamat malam dan selamat rehat sejenak teman-teman semua. Malam ini kita akan kembali mengulas tentang luka yang dimiliki oleh orang tua yang kemudian luka itu menjadi bekal dia dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan terhadap anak-anaknya. Saat ini ada banyak orang tua yang sebenarnya tidak berniat menyakiti anak. Mereka sayang tentunya sama anak. Mereka memiliki kepedulian juga kepada anak mereka. Dan tentu sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik. Tapi entah kenapa mereka mudah dengan marah kepada anak-anaknya, mudah membentak. Kesabaran begitu sulit untuk dibangun dan sulit menunjukkan kasih sayang kepada anak. Kemudian setelah itu baru rasa penyesalan itu muncul pada diri sendiri. Kalimat seperti ini mungkin sering muncul dalam hati. Kenapa aku jadi seperti orang tuaku dulu? Aku tidak mau anakku terluka, tapi kenapa aku mengulang hal yang sama seperti yang aku alami dan kembali aku lakukan kepada anak? Kenapa hal kecil dari anak bisa memicu emosiku begitu besar? Teman-teman, bisa jadi itu bukan semata karena kita buruk dalam mengasuh, tetapi karena ada satu luka, inner child, yang belum sembuh. Inner child adalah bagian dari emosi dalam diri kita yang mungkin pengalaman masa kecil, termasuk rasa takut, penolakan, kritik, bentakan, atau kurangnya kasih sayang yang dulu pernah kita alami. Menurut salah satu psikolog ternama Carl Jung, pengalaman bawah sadar yang tidak disadari akan terus mempengaruhi perilaku kita sampai kita menyadarinya. Karena itu, luka masa kecil yang tidak diproses sering muncul kembali saat seseorang menjadi orang tua. Dan inilah yang sering terjadi. Saat anak menangis, orang tua ikut terpancing. Saat anak membantah apa yang dikatakan, emosi terasa meledak dalam diri orang tua. Saat anak kita gagal, orang tua begitu panik berlebihan akan kegagalan yang telah dilakukan. Karena sebenarnya yang bereaksi bukan hanya diri kita saat ini, tetapi juga anak kecil dalam diri kita yang dulu pernah terluka. Lalu, bagaimana cara melalui ini semua dan cara kita untuk bisa mulai menyembuhkan diri? Yang pertama, sadari bahwa luka itu ada. Kita meyakini dan kita menganggap bahwa memang ada luka, validasi yang kita lakukan ini adalah penting. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan, aku baik-baik saja, dulu aku dibesarkan keras dan tetap hidup, padahal bertahan hidup bukan berarti benar-benar sembuh. Menurut Dr. Gabor Mat, salah seorang ahli trauma dan perkembangan anak, menyebutkan bahwa luka emosional yang diabaikan sering muncul dalam bentuk kemarahan, kecemasan, perfeksionisme, atau kesulitan membangun hubungan yang sehat. Maka jangan takut mengakui bahwa iya, aku pernah terluka, karena kesadaran adalah awal pemulihan. Upaya yang kedua yang bisa kita lakukan adalah berhenti menyangkal perasaan masa kecil. Kadang waktu kecil kita pernah sedih tetapi dipaksa diam. Pernah merasa takut tapi dianggap cengeng oleh lingkungan. Pernah ingin didengar tapi malah dimarahi. Akibatnya saat dewasa, kita terbiasa memendam emosi yang kita miliki. Mau kita ungkapkan, selalu ada feedback yang negatif yang justru membuat kita waktu kecil merasa lebih baik emosi ini kita pendam dan kita lupakan. Padahal emosi yang ditekan tidak akan pernah hilang, teman-teman. Ia hanya bersembunyi dan muncul kembali dalam cara kita mengasuh anak kita kemudian atau saat ini. Salah satu pakar dalam conscious parenting menyebutkan juga bahwa orang tua perlu belajar untuk berani menghadapi emosinya sendiri agar tidak menjadikan anak sebagai pelampiasan luka lama. Karena itu, izinkan diri kita sendiri merasakan sedih, merasakan kecewa, atau marah dengan cara yang sehat. Menangis bukan berarti lemah, kan? Mengakui luka juga tidak pernah menjadi sesuatu hal yang memalukan. Dan yang ketiga, belajar berbicara lebih lembut kepada diri sendiri. Banyak orang tua dengan luka inner child tumbuh dengan kritik yang keras. Akibatnya saat dewasa, suara di kepalanya juga keras. Aku gagal, aku ibu yang buruk, aku tidak cukup berani. Pernyataan seperti itulah yang selalu berkecambuk pada isi kepala orang dewasa yang ternyata belum menyelesaikan masa lalunya. Padahal menurut Christine Neff,
penelitian tentang self-compassion, kemampuan menyayangi diri sendiri sangat penting untuk kesehatan mental dan pola pengasuhan yang sehat. Karena orang yang terlalu keras pada dirinya sendiri seringkali lupa, seringkali tanpa sadar menjadi keras pada anaknya juga. Mulailah mengganti kalimat dengan diri dalam diri kita dari yang aku buruk menjadi aku sedang belajar. Dari kalimat yang aku gagal jadi orang tua berubah menjadi aku mungkin lelah dan belum sembuh, tapi aku mau memperbaiki diri. Dan upaya yang keempat yang bisa kita lakukan adalah belajar minta maaf kepada anak. Banyak nih orang tua yang takut kehilangan wibawa kalau dia salah dan meminta maaf kepada anak. Padahal justru itu mengajarkan anak tentang tanggung jawab emosional. Menurut salah satu psikolog juga yang menyatakan bahwa hubungan orang tua dan anak tidak harus selalu sempurna. Yang paling penting adalah adanya repair, adanya usaha memperbaiki hubungan yang telah terjadi konflik. Jadi ketika kita salah membentak, cobalah datang kepada anak dan berkata, "Nak, maaf ya, tadi ayah marah. Nak, maaf ya, tadi bunda emosi dan bunda tahu itu bukan salah kamu." Kalimat sederhana yang seperti ini bisa sangat menyembuhkan hati anak yang terluka oleh ucapan dan pengasuhan kita, dan juga hati kita sendiri tentunya. Upaya selanjutnya yang kelima, berani mencari bantuan jika memang kita merasa sangat perlu. Tidak semua luka bisa disembuhkan sendirian. Kita sakit dan kita butuh obat, sedangkan obatnya itu tidak kita miliki, maka kita butuh bantuan dari orang lain. Kadang kita perlu berbicara dengan pasangan kita, teman terpercaya kita, komunitas sehat atau peer group ataupun kelompok-kelompok yang memang mendukung kita untuk bisa lebih sembuh, lebih baik lagi, atau profesional seperti psikolog maupun psikiater. Karena menyembuhkan diri bukan tanda kita ini lemah dan kita tidak berdaya, bukan. Justru itu bentuk dari tanggung jawab kita pada diri kita. Teman-teman, menyembuhkan inner child bukan berarti menghapus masa lalu, tetapi belajar agar masa lalu tidak terus mengendalikan hidup kita ke depannya. Memang tidak mudah, kita akui itu sama-sama tidak mudah ya. Ada hari ketika kita berhasil sabar, ada hari ketika kita kembali terpancing pada emosi dan itu semua manusiawi. Penyembuhan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang perlahan menjadi lebih sadar, lebih aware pada diri kita sendiri. Dan kita lebih tenang, lebih lembut kepada diri sendiri maupun kepada anak kita. Karena anak selalu kita ulang, mereka tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, orang tua yang serba perfect, tetapi membutuhkan orang tua yang ada, orang tua yang mau tumbuh bersama dengan mereka. Dan mereka akan mendapatkan kehangatan dari orang tua yang terus belajar menjadi diri yang baik bagi dirinya sendiri dan bagi anaknya.